Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Widya Iswara. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Di sini saya Felisa Rizky Amalia akan memaparkan sebuah materi, yaitu materinya tentang adaptif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi pokok yang akan dibahas dari presentasi ini. Materi yang pertama itu adalah mengapa adaptif, dan yang kedua memahami adaptif, dan yang ketiga panduan perilaku adaptif, dan yang keempat adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan. Adaptif. Mengapa adaptif? Karena yang pertama itu adalah adanya perubahan lingkungan strategis. Jadi di mana lingkungan kita selalu berubah, selalu mengalami pergeseran budaya, zaman, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kompetisi kinerja di sektor publik, di mana kompetisi ini terjadi bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di lingkungan kita, tapi juga antar negara, antar Indonesia dan negara-negara lain. Dan kompetisi ini juga menimbulkan suatu kegejolakan ketika kita tidak mau bersaing. Dan apa yang perlu dikompetisikan dan mengapa perlu bersaing? Jadi banyak adanya contoh persaingan antar negara, di mana yang pertama adanya persaingan olahraga, teknologi, ekonomi, terus juga pendidikan, pemberantasan korupsi, dan juga inovasi. Dan banyaknya kenapa kita mengalami kegejolakan itu yang pertama juga karena adanya perkembangan teknologi, di mana ada artificial intelligence, cyber security, big data analytic, the digitalization of government service, dan juga ada sosial media. Dan selain itu juga adanya VUCA, yang pertama itu adalah volatility, yaitu gejolak, uncertainty, yaitu tidak pasti, complexity, yaitu kompleks, dan ambiguity, yaitu ambigu. Di dunia ini, di negara kita dan di negara luar, itu adanya ketidakpastian, ambigu, adanya gejolak, dan juga adanya kompleksitas yang berkembang di sekitar kita dan akan terus bergerak. Selanjutnya, apa itu adaptif? Jadi ketika ada situasi-situasi semacam itu di negeri ini, di dunia ini, maka yang harus kita aplikasikan dalam hidup itu adalah ketika kita mau maju untuk mencapai tujuan, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah memiliki sikap adaptif, di mana adaptif itu menurut Robbins tahun 2003 suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Itu salah satu menjadi kunci dari lingkungan yang terus atau kondisi sosial yang terus berubah-ubah. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, di mana pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir, karena kompetensi ASN itu diperlukan untuk mengatasi adanya berbagai perubahan yang ada. Dan yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi yang akan dicapai. Dan yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasinya ingin wujudkan. Dan yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak berkacamata kuda atau bermodal silau. Selanjutnya, ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi, di mana orang yang beradaptasi akan terus bereksperimen
dan selalu mencoba. Dan yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Dia selalu mencari peluang tersebut di mana uh, orang lain menyerah terhadap itu. Dan yang ketiga, memiliki sumber daya. Terkait sumber daya di sini harus sumber daya yang juga menerapkan prinsip-prinsip dari adaptif sendiri. Dan yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Dan yang terakhir, tidak menyalahkan orang lain. Atas apapun kondisinya, dia selalu maju, dia selalu memiliki mental yang kuat untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Itulah sebenarnya ciri-ciri individu yang harus dimiliki juga oleh setiap ASN kita. Panduan perilaku adaptif itu menghadapi VUCA, yaitu volatility, unclear, complexity, dan ambiguity dengan cara VUCA juga. Jadi ada vision, understanding, clarity, dan agility, di mana hal tersebut jadi kalau misalnya ada gejolak, kita harus merubahnya dengan visi kita. Unclear, yaitu di mana ketidakpastian kita harus ubah dengan cara understanding, yaitu mengerti, dan kompleksitas, di mana kita juga harus terus mengubahnya dengan cara clarity, yaitu kejelasan, dan yang keempat, ambiguity, di mana diubah dengan cara agility atau kelincahan. Ketika adanya ambigu, maka kita harus ubah itu dengan kelincahan. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah, di mana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan juga yang ketiga yaitu pembaharuan institusional, di mana ketika kita mau mengembangkan kapasitas pemerintahan yang adaptif, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengembangkan SDM-nya, di mana sumber daya manusianya harus memiliki sikap atau ciri-ciri orang yang adaptif. Dan yang kedua, itu adalah organisasinya, di mana organisasinya harus lincah, dia harus ramping, dan dia bisa untuk mengantisipasi atau untuk merubah hal-hal yang bergejolak di luar sana, dia bisa kuat. Dan yang ketiga, yaitu harus merubah pembaharuan institusionalnya. Jadi institusinya juga aturan-aturannya harus dirubah untuk menjadi suatu kekompakan agar dapat menanggulangi perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, dimensi pembentukan organisasi kuat dan imajinatif, yaitu kecerdasan organisasi, di mana organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam, dan sumber daya organisasi, di mana memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Dan yang ketiga, desain organisasi di mana dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistemik. Dan yang keempat, adaptasi di mana organisasi adaptif dan fit ketika mereka melatih perubahan. Dan yang terakhir, budaya organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memungkinkan untuk menyerah, tetapi malah mengundang anggotanya untuk terus semangat dan mencari jalan untuk terus bangkit. Mungkin sekian pemaparan modul adaptif dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya meminta maaf dan saya akhiri. Terima kasih.